Halo teman-teman, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar ya teman-teman. Teman-teman, pagi ini saya ingin berbagi pemasangan switch lagi teman-teman ya. Mungkin ini gampang sekali teman-teman ya, pemasangan otomatis torrent. Kali ini saya menggunakan merek Penguin. Saya tidak ada endorse, tapi memang Penguin ini salah satu merek-merek yang cukup bagus untuk dipakai di tandon ya teman-teman, untuk otomatis air. Dan kali ini saya akan menggantikan dua otomatis hari ini teman-teman ya. Yang satu tandon ini sudah memang terkendala karena memang mati, otomatisnya sudah tidak hidup. Dan yang satu lagi sudah mulai berkarat dan saya ingin menggantikan saja teman-teman sebelum dia rusak teman-teman. Jadi ada penggantian dua otomatis torrent hari ini dengan merek Penguin teman-teman ya, dua merek yang sama. Oke teman-teman ya, yuk ikuti ya. Kita buka dulu. Bagus ya teman-teman ya, bahannya tebal, bagus. Dan di sini ada dua pelampungnya, memang masih kosong teman-teman, tidak diisi, masih berlubang. Jadi Penguin ini kita bisa mengisinya sendiri. Jadi lengkapi buku petunjuk. Dan juga tentu otomatisnya, dan ini penutup dari pelampung teman-teman. Kalau nanti saat sudah kita isikan air, baru kita akan tutup teman-teman ya, untuk kembali pelampungnya ya, ini teman-teman. Dia menggunakan tutupnya teman-teman ya. Jadi nanti setelah diisi air penuh, tidak usah penuh sekali teman-teman, sisakan ada sisa udara, karena kalau penuh sekali sulit ditutup. Baru teman-teman kunci kembali begitu ya. Nanti saat pengikatannya, ini posisi di atas teman-teman, jangan terbalik begini ya. Ini posisi di atas. Dan di sini sudah ada tertulis posisi bawah. Ada tulisan bawah. Ya, berarti memang begini posisinya, benar ya. Kemudian seperti radar-radar yang lain atau otomatis yang lain, dilengkapi dengan tali pengikat pelampungnya. Kemudian di dalamnya tetap ada dua channel teman-teman ya. Ada channel A dan channel B. Channel A ini ketika tandon kosong, maka switch ini akan on. Channel B nya ketika tandon kosong, maka switch ini akan off. Kebalikannya teman-teman ya. Kalau yang A ini ketika tandon kosong switchnya on, kalau yang B ketika tandon kosong switchnya off. Ketika nanti dia on switchnya tergantung klek, maka yang B ini akan off dan yang A ini akan on. Nah, yang sekarang kita pakai yang on-nya teman-teman, yang off-nya teman-teman. Jadi nanti ketika tandon kosong begini, maka pelampung jatuh, switch A ini akan on. Jadi mesin akan hidup dan mengisi torrent. Oke? Yuk, kita lanjutkan untuk pengisian dulu. Saya akan melakukan pengisian teman-teman. Kita isi saja yang hampir penuh. Ya, cukup, sisakan sedikit, jangan sampai penuh sekali teman-teman, seperti begitu ya, ada sedikit rongga udaranya. Baru kita lakukan penutupan teman-teman. Kalau teman-teman punya seal tip, boleh pakai seal tip ya teman-teman. Ya, putar dengan rapat. Oke, yang kedua. Kunci lagi yang rapat. Oke.
Dan sekarang kita lakukan penggantian lampung lamanya ya teman-teman. Ini kita buka. Jangan lupa di bawah harus di off kan teman-teman ya. Ini di bawah sudah saya lepas, jadi tidak ada arus listrik lagi. Dan teman-teman pastikan bawa obeng ya, obeng test pad untuk mengetes ulang. Walaupun di bawah sudah dilepas, siapa tahu kita lupa, agar tidak tersengat arus listrik ya. Kemudian teman-teman buka kendorkan baut-bautnya. Ya. Itu teman-teman ya. Lalu teman-teman buka. Nah, ini masih terikat teman-teman ya. Jangan lupa putuskan di dalam. Ini sudah mau hampir putus pula talinya. Sangat tergesek terus teman-teman. Ini saya akan perbesar lubangnya teman-teman. Jadi seringkali tali pelampung putus itu seperti begini teman-teman. Ada terjadi gesekan, sehingga bisa menyebabkan putus. Bisa dari bibir lubang toren yang terlalu kecil ya teman-teman ya. Saya akan tunjukkan pada teman-teman. Salah satu penyebab teman-teman ya. Jadi tidak selalu, ada kalanya pemasangan tali toron itu sudah lurus, tapi ada kalanya seperti ini teman-teman. Nah, ini menggesek teman-teman karena lubangnya kecil, dia akan sering bergesek dan menyebabkan tali ini mudah putus. Dan lubang ini yang perlu nanti saya pisahkan ya teman-teman ya. Putuskan dulu talinya teman-teman ya, ini teman-teman ya. Kita lepaskan saja switch lamanya, dan saya akan lubangi teman-teman. Saya akan perbesar lubang ini. Saya akan perbesar saja lubang ini teman-teman. Teman-teman bisa pakai apapun itu, bisa pakai tang, bisa pakai obeng atau pisau. Intinya lubang ini diperbesar teman-teman ya, agar tali dari pelampung tidak mudah menggesek, sehingga menyebabkan mudah untuk putus benangnya. Nah, lumayan besar ya teman-teman. Sudah lumayan besar teman-teman, cukup besar ya, sudah lebih besar dari yang tadi. Itu ya teman-teman, jari kelingking saya sudah bisa masuk, artinya lubang sudah lumayan besar daripada yang tadi ya. Oke, sekarang kita pasangkan dulu dudukannya teman-teman. Pada tempat yang tadi sudah dipasang, tentunya sudah lurus teman-teman.
berikutnya baru kita pasangkan switch otomatisnya teman-teman. Boleh ya teman-teman ya. Sebenarnya saya tidak ingin memasang lagi, banyak yang sudah tidak saya videokan lagi teman-teman, tapi tidak apa-apa, biar semakin banyak tontonannya dan bisa jadi pilihan mana yang lebih mudah teman-teman ya. Memang kasus-kasus otomatis rusak ini macam-macam teman-teman ya. Ada yang berkarat, ada yang putus. Dan ini tadi salah satu yang bisa saya bagikan, yaitu lubangnya kecil teman-teman, lubang untuk keluar talinya kecil, sehingga menyebabkan tali mudah putus ya, karena bergesekan terus. Oke, sudah, sisnya seperti begitu teman-teman. Langkah berikutnya saya akan ikatkan toren atau lampunya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk mengikat pelampung itu bebas ya. Pelampung atas untuk batas atas, pelampung bawah untuk batas bawah. Maksudnya apa? Ketika pelampung air penuh sampai di batas pelampung atas, maka switch akan off, membatasi air untuk tidak luber. Kemudian pelampung yang bawah fungsinya ketika air turun sampai ke bawah, tidak sampai kering. Sebelum kering, batas pelampung bawah switch akan on kembali dan air akan mengisi tandon ini kembali ya teman-teman. Jadi untuk pengaturan mau seberapa dalam air itu diisi atau seberapa dangkal mesin ini akan mati, itu tergantung selera teman-teman atau kebutuhan. Kalau teman-teman ingin tekanan air ke rumah selalu kencang, maka buatlah jarak pelampungnya dekat saja, atau bisa dibikin sama saja. Jadi ketika air hidup langsung mesin hidup lagi ya. Cuman resikonya memang listrik on off lebih sering on off, maka akan lebih boros arus listrik ya teman-teman ya. Tapi itu selera, kembali lagi pada selera dan kebutuhan ya. Oke, kita lanjut untuk pengikatan. Saya akan isi sedekat mungkin teman-teman. Untuk penyimpulan talinya setahu teman-teman aja ya, gimana supaya harus kuat teman-teman, harus kuat, karena kadang tali tandon, tali otomatis ini bisa keluar sendiri teman-teman, atau lepas sendiri secara terbuka sendiri. Maksudnya tali ini bisa terlepas sendiri karena aktivitas pelampung yang naik turun itu membuat talinya bergerak dan lama-lama kendor sendiri teman-teman ya. Untuk itu perlu diikat yang betul-betul kuat agar tidak naik turun, dan nantinya agar tidak terlepas nantinya teman-teman, tidak mudah terlepas ya. Oke, saya ikat tali pertama dan ikatkan saja bawahnya lagi teman-teman. Untuk khusus pelampung yang atas, ikat lagi bawahnya supaya pelampung tetap stabil. Saya pakai simpul biasa saja teman-teman. Cukup 2 kali, dan kali berikutnya saya buat simpul hidup teman-teman ya. Saya akan pakai simpul hidup begini, saya pelangkan begitu teman-teman, dan ini ditarik begini. Ya sama saja teman-teman ya, intinya begitu, ikat sekuat mungkin agar tali ini tidak mudah terbuka nanti. Lalu saya akan bikin agak dekat aja teman-teman ya, pelampung keduanya lebih dekat saja. Hanya kurang lebih 10 cm saja teman-teman ya. Pelampung 1 ke pelampung 2 kurang lebih 10 cm saja, karena pemilik rumah menginginkan airnya, tekanannya selalu tinggi. Jadi biar tandon ini tidak sampai kosong, benar sudah terisi lagi. Oke, sekarang tinggal pemasangan kabelnya. Karena ini sudah dibuka teman-teman, saya bongkar, jadi saya akan kupas dari kabel dalamnya lagi agar keluar yang baru teman-teman ya. Karena ini sudah agak tipis, sudah sebagian serabutnya ada yang putus. Saya akan pelintir teman-teman, atau digulung sedikit begini,
kepang atau apa ya, ya terputar gini teman-teman biar kabelnya mengumpul. Nah, saya putar saja langsung di sini. Gitu teman-teman ya, biar betul-betul dia rapat ya. Sudah itu saya akan pakai bautnya untuk menggulungnya biar lebih sempit teman-teman. Nah, jangan terlalu sempit sekali, jangan sampai rapat sekali karena nanti nggak bisa muter. Intinya untuk pengkabelan listrik itu semuanya harus rapat teman-teman ya, jangan sampai ada sedikit pun kendor-kendor. Itu akan jauh lebih baik, tidak panas, dan kabel tidak akan mudah hitam-hitam teman-teman ya. Itu buka lagi satu lagi. Kuncikan lagi, kendorkan lagi bautnya. Serapat mungkin kita bikin ya teman-teman ya, sebagus mungkin agar awet. Oke. Sudah di situ, dan jangan lupa ditutup. Jika sudah selesai kita tutup teman-teman ya. Sebaiknya teman-teman kalau kabelnya masih panjang teman-teman lingkarkan dulu ke bodi lampu nih teman-teman ya. Bodi dari otomatis ini, karena ini kabelnya sudah pendek, saya tidak akan menggulungnya. Sebaiknya gulung supaya apa? Tidak mudah tertarik ya teman-teman. Nanti saya akan ikat saja di bodinya ini menggunakan tali tis. Jika sudah tutup teman-teman ya. Oke. Nah, gitu. Selesai sudah pemasangan otomatis pelampung teman-teman. Nah, ini tutup lamanya teman-teman. Tutup lama dari pelampung ini kelihatan awet teman-teman ya. Sudah lama tapi tidak lapuk-lapuk. Bagusnya penguin ini teman-teman ya. Bukan saya menguji, tapi ini teruji. Sudah lama sampai sudah rusak pun masih awet. Kebanyakan radar-radar yang lain sudah lapuk dan sudah berbubuk apa, serbuk-serbuk begitu ya teman-teman, keluar serbuk-serbuknya karena sudah mau hancur. Nah, ini teman-teman masih bagus. Oke. Saya akan pasang di tandon yang satunya lagi teman-teman. Yuk ikuti ya. Nah, ini tandon berikutnya teman-teman. Nah, ini merek Penguin juga teman-teman, masih bagus, dan yang akan saya gantikan yang ini teman-teman, merek yang berbeda, yang saya bilang sudah lapuk teman-teman ya, mudah sekali lapuk, padahal ini belum rusak teman-teman, cuman ingin diganti saja yang baru teman-teman ya, karena sudah ada mulai berkarat-karat. Hati-hati kalau ini ada arusnya teman-teman ya. Kalau ini pemasangan arusnya langsung dari jala-jala rumah teman-teman, jadi hati-hati jika menemukan yang seperti begini. Teman-teman pastikan sisi mana yang ada arus listriknya ya. Sudah terlihat berkarat teman-teman ya. Itu sudah berkarat, kabel-kabelnya berkarat, sehingga mau digantikan dengan yang baru aja. Oke. Dan ini pelampung barunya teman-teman. Kita buka lagi.
kita isi teman-teman ya, seperti tadi. Isinya sama, ada buku petunjuknya juga dan ada switchnya tentunya. Ini kita buka dan kita ambil tutup lampungnya teman-teman. Lampungnya ada dua, kita isikan dulu kedua pelampungnya teman-teman ya. Oke, ini kan agak tidak bocor. Oke, sudah teman-teman ya, saya sedikit pakai tang agar lebih rapat. Oke, dan sekarang kita pasangkan dulu switchnya teman-teman, atau dudukannya ya. Sudah terikat, dan berikutnya kita pasangkan atau ikatkan pelampungnya teman-teman ya. Jangan lupa ada posisi bawah dan posisi atas. Posisi atas di mana lubang tempat kita isi air tadi, dan posisi bawah harus tetap di bawah, atas tetap di atas. Ada tulisannya kalau untuk pinggung ini teman-teman ya. Posisi bawah ada tulisan bawahnya, itu ya. Yang posisi atas tentu ada tulisan atas. Jadi sudah bagus ya teman-teman, sudah dipersiapkan oleh pabrik untuk tidak salah pemasangan atau terbalik sehingga menyebabkan air dalam tabungnya akan mudah bocor. Oke, sudah. Dan saya akan tutup dan memasang kabel listriknya teman-teman. Oke, sudah, tinggal kita tutupkan teman-teman. Selesai. Pemasangan otomatis pompa sudah selesai teman-teman. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit informasi yang bisa saya bagikan tentang perbaikan atau pemasangan otomatis pompa tandon air teman-teman ya. Semoga sedikit informasi yang saya bagikan ada manfaat. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan tentu di channel Adi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula sama seperti saya teman-teman yang masih terus belajar nih teman-teman, gak ada berhentinya. Sampai jumpa dan terima kasih, bye-bye.